Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Kristiana, dosen Prodi D3 Keperawatan Stikes Seruling Mas Cilacap. Saat ini saya sedang mengikuti program sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Video ini dibuat dalam rangka pernyataan diri dosen sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP. RPS yang akan saya sampaikan adalah tentang mata kuliah keperawatan maternitas. Perawatan maternitas ini disampaikan kepada mahasiswa pada semester 3, bobotnya adalah 3 SKS, kemudian dosen pengampunya adalah tim kucing, yaitu saya dengan Bu Siti Rohana. Deskripsi mata kuliah keperawatan maternitas adalah membahas konsep dasar keperawatan maternitas, konsep asuhan keperawatan ibu hamil, postpartum, dan kesehatan reproduksi. Kegiatan pembelajaran ini dirancang dengan ceramah, diskusi, praktek, dan diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan capaian pembelajaran. Materi pembelajaran adalah tentang konsep dasar keperawatan maternitas, kemudian konsep asuhan keperawatan pada ibu hamil fisiologis dan patofisiologis, dari hiperemesis, kemudian abortus, plasenta previa, solution plasenta, ruptur uteri, anemia, preeklamsi, KET, anemia, dan preeklamsi. Kemudian praktek asuhan keperawatan pada pasien dengan hiperemesis, preeklamsi, KET, anemia, dan preeklamsi. Materi selanjutnya adalah konsep asuhan keperawatan intranatal kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Praktek asuhan keperawatan intranatal kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Kemudian konsep asuhan keperawatan bayi baru lahir, praktek asuhan keperawatan bayi baru lahir, dan konsep asuhan keperawatan ibu postpartum persalinan normal dan SC. Kemudian tentang konsep keluarga berencana. Bobot penilaian pada mata kuliah keperawatan maternitas ini terdiri dari UTS 30%, UAS 30%, penugasan 15%, praktek laboratorium 20%, serta kehadiran 5%. Materi yang akan disampaikan pada video kali ini adalah asuhan keperawatan intranatal, khususnya asuhan keperawatan kala 1. Membaca tentang aspek intranatal dan membaca di rumah sudah. Hari ini kita akan membahas asuhan keperawatan intranatal dari kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. Karena kala 1, kala 2, kala 3, kala 4 itu membutuhkan waktu lama ya. Jadi kemungkinan hari ini kita akan mendiskusikan tentang aspek kala 1 dulu ya. Sebelum saya memulai materi, mungkin ada yang sudah paham apa itu intranatal. Apa itu intranatal? Sudah dibacakan ya kemarin? Apa? Proses melahirkan. Betul ya. Selain proses melahirkan, ada yang menyampaikan dulu. Intranatal sih apa ya? Proses apa? Sebelum melahirkan sampai melahirkan bayi. Oke. Kemudian kenapa kok kita harus belajar aspek intranatal ya? Yang mendasari yang pertama adalah pada saat ibu hamil ya, ibu hamil, kemudian ibu hamil itu memasuki hari ke-280 ya, 280 hari, ternyata janinnya yang di dalam perut itu sudah mencapai kematangan dan siap untuk lahir di luar rahim ya, itu yang mendasari pertama. Kemudian yang berikutnya, pada saat bayi ini ya siap untuk dilahirkan, akan terjadi yang namanya proses bagaimana bayi itu mendorong
Kemudian kalau teratur mung sedih, mung sebentar ya. Kemudian biasanya ada palsu itu kencang, kemudian dibawa berjalan itu hilang. Tapi yang asli nggak seperti itu. Kemudian dia ada serviknya. Pembukaan serviknya bagaimana? Serviknya memang benar sempurna, tapi anak pembukaan servik ya, serviknya masih belum membuka. Kemudian yang ketiga janin. Fungsi janin bagaimana? Bagian presentasinya biasanya belum masuk itu atas ini berarti tanda-tanda persalinan palsu ya. Kemudian kalau yang belum, oke, kalau belum kita lanjut ya. Kita lanjut apa sih yang harus dilakukan pada saat kemajuan persalinan ya. Jadi yang dipantau itu apa saja? Yang dipantau adalah disnya. Dis tadi apa bahasa Jawanya? Kemudian disnya ya. Kemudian tekanan darah ibunya dan pembukaan. Ini nanti kita tulis di patogram ya. Nah, kita akan diskusi tentang intranatal. Apa itu intranatal? Berarti dimulai saat terjadinya kontraksi pertama kali ya, kemudian dilanjutkan sampai serviks berdilatasi sempurna ya 10 cm ya, kemudian melahirkan dan berakhir ketika wanita itu dan keluarganya memulai proses ikatan dengan bayi, yaitu intranatal. Jadi asuhan perawatan ini ditujukan kepada siapa? Kepada wanita ya, dan keluarganya melalui proses persalinan supaya dicapai hasil yang optimal. Ada berapa tahapan proses persalinan? Ada 3 tahap. Ada yang mengatakan 4 tahap ya, betul. Betul, lupa dulu ya. Nah, tahap yang pertama ya, proses persalinan adalah tahap kala 1. Kemudian tahap yang kedua kala 2, kala 3, kala 4. Kala 1, kala apa ya? Kala pembukaan serviks ya, betul. Kala pembukaan ya, kala pembukaan serviks ya. Kita akan diskusi kala 1 ya. Ya, jadi kala 1 adalah fase pertama proses persalinan di mana punya 3 tahapan. Teman-teman ya, dari persalinan ada 4 ini. Kala 1B ada 3 tahapan. Ada fase laten, fase aktif, dan fase transisi atau peralihan. Fase 1 kala 1 fase laten. Apa itu nanti? Prosesnya lama ya. Itu kalau sudah laten. Kalau kala 1 berarti berlangsung dari awal gejala sampai serviks itu berdilatasi sempurna berapa senti? 10 cm ya. Nanti jari Anda ini juga masuk ke vagina yang untuk melakukan vagina pusing, kemudian dirasakan, dibuka. Berapa sih serviksnya dibuka? Apakah 2, apakah 3, atau 10 gitu ya. Dari salah-salah dibuka kayak gitu. Fase laten, pembukaan leher dan rahim 3 cm, 0 sampai 3 cm. Sudah apa cepat? Aku dulunya cepat gitu ya. Secara logika kan cepat, tapi ternyata enggak. Fase laten ternyata pada ibu yang baru pertama kali hamil ya, baru pertama kali mau melahirkan itu membutuhkan waktu berapa jam? 6 jam. Bayangkan logisnya bagaimana? Kejadian logisnya yang pertama logisnya bagaimana? Batalnya sejak kapan? 10 sampai 15 menit. Jadi 10 menit tekan. Tekannya pirang detik? 20 sampai 40 menit. Yang dirasakan itu apa? Detik ya? Ya, berarti Anda masih fresh ya? Karena masih pagi ini ya? Ya, tanda-tandanya apa? Keluar sedikit darah dan campur lendir dari vagina. Ya, kemudian yang kedua ada pembukaan serviks ya, kurang lebih 3 cm. Kemudian sudah mulai ada pembentukan itu tanda-tandanya. Kemudian kejadian fisiologis pada ibu, apa sih yang ibu rasakan? Gembira.
bayiku cacat atau mulai ya, kan kayak gitu ya. Kemudian yang kedua merasakan nyeri di pinggang yang mendalam ke perut bawah. Ya, ini yang dirasakan oleh seperti itu. Nah, dari tanda dan gejala tadi untuk kelas 1 fase laten, kira-kira diagnosa perawatan yang mungkin muncul apa? Jadi persalinan, terus ansietas, terus menyusui tidak efektif, menyusui belum. Ya, berarti saya tadi dua laten itu biasanya yang pertama adalah ansietas, ya. Kemudian yang kedua kurang pengetahuan mengenai kemajuan persalinan. Ini penting sekali ya. Jadi ibu mau babaran, kan pembukaan sisi tangan 10 ke orang ngeden. Sebelum pembukaan lengkap, anggap orang ngerti kemajuan persalinan pengen ngeden. Kalau ngeden dilakukan apa yang terjadi? Belum robek, belum itu apa? Puding, kabilannya puding. Nah, ya kalau ibu tolong agar dulu pembukaan lengkap aja ngeden karena resiko terjadi puding pagi. Nah, puding paginya bagaimana? Makin susah pembukaan lengkap tapi nggak bisa keluar, gitu ya. Kemudian yang ketiga risiko tinggi terhadap kekurangan cairan. Ibu banyak sekali mengeluarkan dana cairan ya, ini dan sebagainya, tapi orang belum minum apa ngeden, gitu ya. Kemudian risiko tinggi terhadap coping individu tidak efektif. Coping individu tidak efektif tadi urung oleh ngeden, atau mungkin pas lagi nyeri hebat sing ditangkal apa? Jambak bojone, gitu kan? Atau apa itu sering terjadi kayak gitu. Jadi pada saat di ruang persalinan suami menjadi objek masalah untuk ya berisiko ya. Kemudian resiko tinggi terhadap infeksi maternal dan resiko tinggi terhadap cedera janin. Ini fase laten kala 1. Paham ya tadi? Paham. Tadi untuk hisnya berapa menit sekali? 10 sekali. Sekali lamanya 20 sekali. Ya, kemudian tadi tanda-tandanya ada ruang pembukaan yang rahim ya sampai 3 cm. Kemudian ibu merasa Oke, bagus ya. Ya, kita lanjutkan ke tindakan yang perlu dilakukan oleh perawat. Apa sih yang dilakukan oleh perawat? 1, pengamatan. Apa yang diamati? Isinya ya, isinya, nadinya, tensinya. Ya, berapa jam? 4 jam. Janinnya DJJ kita kaji tiap 4 jam. DJJ normal berapa? 120 sampai 160 ya. Kalau kurang dari itu apa yang dilakukan, kalau lebih dari itu apa yang dilakukan, seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan abdomen ya, di sini repot ya, kita mengetahui repotnya. Kemudian jika diperlukan kita melakukan PT ya, kandungan pusing untuk mengetahui pembukaan dari rahim. Tapi jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering bagaimana? Berisiko terjadi infeksi. Oke? Ya. Kemudian yang selanjutnya nasihat atau pengobatan atau tindakan yang dilakukan. Apa yang dilakukan? Dukungan hormon pada ibu. Kemudian bila ketuban belum pecah boleh jalan-jalan. Kalau bahkan zaman dulu itu ya, kalau di rumah itu taurus kencang-kencang teratur, dia pasti apa? Beresin main, sampai disapu di apa gitu, makanya biar lebih lancar gitu ya. Itu kalau belum banyak pecah gitu ya. Kemudian bisa juga kita mengosongkan khususnya ya. Kemudian juga kandungan ya, ini kalau sudah berada di rumah sakit. Itu fase laten ya. Yang berikutnya yang kedua fase apa? Fase aktif. Fase aktif itu pembukaan berapa? Pembukaan 3 sampai 9 cm. Tadi 1 sampai 3 cm membutuhkan waktu berapa jam? Untuk ibu yang pertama kali ini pembukaan 3 sampai 9 kudu sing suwe, ternyata malah cepet banget ya enggak? Cuma butuh waktu
2 jam. Kalau baru yang sudah pernah hamil, kalau yang baru 3 sampai 4 jam. Ya. Jadi anak berbadan gue, anak tempat janin gue, tempat bayi gue harus melewati fase laten. Fase laten ini yang biasanya membuat ibu itu cemas. Ya, cemas karena 6 cm kok bisa 6 jam, ya kan? Ini yang berapa senti? 6 cm itu cuma 3 jam, ya kan? Kan seperti yang ini. Tapi harus melewati fase laten, seperti itu ya. Ya, yang siap silahkan besok begitu apa? Tinggal 3 lulus, kemudian menikah, oke ya, silahkan ya. Kejadian fisiologisnya apa? Bisnya. Tadi kalau fase laten teratur ya. Kalau ini sudah semakin kuat, kemudian datangnya tidak 10 sampai 15 menit tapi 3 sampai 15 menit. Bebe istirahat muncul mani, ya itu. Lamanya 40 sampai 60 detik ya. Di sini tanda-tandanya setting semakin membuka dari 3 sampai 9, ketuban ya sudah mulai terbentuk, kemudian kepala makin turun. Ibu bagaimana? Rasanya di perut makin keras hingga terpaksa harus berbalik dan merasa semakin cemas. Wis apa yang harus dilakukan? Ki kudu ngeden tapi nggak boleh tahan. Nah ini kita harus berani, jangan sampai situ ditinggalkan. Kalau ditinggalkan apa? Kue pencuri untuk ngeden, dikiranya dengan ngeden itu bayinya akan keluar, padahal dia belum. Ya makanya pendidikan kesehatan pada saat kehamilan itu diperlukan. Diagnosanya kira-kira apa yuk? Jadi kalau di fase laten kan ada coping, ada resiko kekurangan cairan dan sebagainya. Kalau fase aktif apa? Nyeri ya, kayak nyeri muncul ya. Ya bagus, nyeri muncul. Jadi diagnosa perawatan yang mungkin muncul, gitu. Yang pertama adalah nyeri aktif. Ya, kemudian yang kedua adalah perubahan eliminasi kulit. Kemudian resiko tinggi ansietas masih tetap, ya. Kemudian resiko kuping juga masih tetap, resiko tinggi cedera maternal juga makin muncul, ya. Kemudian resiko tinggi terhadap kerusakan pertukaran gas pada janin. Ini diagnosa yang mungkin muncul pada fase aktif. Terus tindakannya apa kita ngapain? Yuk, kalau sudah ada diagnosa ini. Jadi ada pengamatan pada ibu. Kalau tadi jika satu fase laten 4 jam sekali, kalau ini sudah 30 menit sekali ya. Cek bisnya, nadinya, tensinya, pernapasan, kemudian janinnya, DJJ-nya tiap 30 menit ya. Kemudian periksa keluar turunnya kepala bagaimana, kemudian bisa tusuk lagi, kemudian bila ibu ingin mengejar, cek mukanya sudah lengkap atau belum. Kalau belum, walaupun sudah sangat senti, kurang senti, nggak boleh ngeden. Ya, ibu bisa pengen banget. Kemudian apa yang dilakukan oleh tugas kesehatan? Tidak diperbolehkan ibu ditinggal. Kemudian beri dukungan mobil. Bisa apa lagi untuk mengurangi rasa nyeri? Bisa dilakukan pijat ya, ada tulang belakang ibu pada saat ada his ya. Kemudian dianjurkan banyak minum, dianjurkan untuk sering kencing kalau masih bisa ya. Kemudian tidak boleh itu menjadi apa itu keutamaan ya, dibol sama Anda. Orang ngeden, ada juga lagi itu biasa kalau jadi calon ibu ya mau melahirkan aja berdisit seluruhnya lengkap. Oke? Ya atau mau SC ya? SC ya. Terus tahap terakhir, tahap 9 sampai 10 cm, 1 cm tok. Tapi di sini adalah fase yang paling hebat, paling pendek dan paling nyeri, paling nyeri.
KPD itu pecah kalau belum waktunya, misalnya di masa fase apa itu, fase laten kan masih lama, baru satu kok pecah, itu bisa saja disebut KPD ya. Kemudian ibunya sudah bagaimana, gelisah, keringatnya akeh ya, bisa saja ibunya itu mual, muntah, kemudian pengen ngeden banget, tapi urung-urung neng perawatnya ya. Kemudian peka terhadap peragaan atau pemeriksaan, kadang kakinya itu mulai gemeter, Mas, insya Allah bisa ya. Bisa melalui proses tersebut ya. Yang berikutnya, yang saya muncul apa? Ya, kemudian intranatal itu siapa sih orang yang terdekat yang akan mendampingi, apakah suaminya atau ibunya atau mertuanya, itu harus dikondisikan. Jangan sampai pada saat hari itu ditunggu-tunggu orang terdekat tidak ada, akhirnya apa, ibu cemas sendiri kan, aduh jangan bojoku lagi nanti gitu kan, aduh ibuku lagi kemana, aduh mertua aku nggak bisa dampingi, aku sama siapa. Itu kan ada, kalau tadi di faktor 5P ya, kalau psikologisnya terganggu, apa yang terjadi? Bisa tidak ada bis, ya, tidak ada pembukaan. Artinya apa? Harus dilakukan tindakan yang lain, gitu ya. Sampai sini ini ada yang ditanyakan untuk aspek intranatal kala 1, kalau bulan 1 sampai 10. Ya. Kan tadi di fase laten sama fase aktif ada mengamati keadaan. Itu kenapa sih kita dana klinik itu harus dipantau dari 4 jam sekali, sekali? Ya, bagus pertanyaannya ya. Jadi kita harus memantau ibunya juga janinnya ya, setiap kalau fase laten itu 4 jam sekali, kalau fase aktif itu 30 menit sekali. Ya, itu karena apa? Kalau terjadi peningkatan atau penurunan tekanan darah, kemudian gizinya tidak teratur, DJJ-nya turun atau lebih dari normal, itu harus kita lakukan tindakan. Jadi kita harus memantau kesejahteraan janin dan ibunya seperti itu. Di situ kan indikasi kok terjadi peningkatan tekanan darah, ada apa ini? Kok DJJ-nya menurun, janinnya bagaimana kondisinya, maka harus dilakukan tindakan. Jadi kita harus pantau memang benar-benar setiap fasenya seperti itu. Begitu? Ya, oke. Ada lagi yang bertanyakan? Bagus ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya yang bertanya ya. Oke. Di sini yang absen 20 siapa ya? Restu ya? Restu. Coba tadi disebutkan
Ya, terima kasih ya. Berarti mahasiswa sudah bisa menyerap apa yang disampaikan pertemuan pagi hari ini, yaitu tentang ibu alas satu. Untuk pertemuan berikutnya, mahasiswa silakan mempelajari tentang kala kedua, yaitu kala pengeluaran bayi. Silakan dipelajari, kemudian kita besok akan teori dulu, kemudian nanti praktek. Ya. Sampai sini ada yang bertanyakan? Cukup ya.